Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassis Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat-nikmatnya, rahmatnya pagi hari ini kita semuanya bisa kembali hadir dalam majelis ilmu dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semoga keberadaan kita dalam majelis ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan salihan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia secara mutlak, Imamul Anbiya wal Mursalin, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita datang di majelis ini semata-mata lillahi ta'ala, thalabul ilmi, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih dalam bab sifatis shalah, bab tentang sifat-sifat salat, yaitu yang menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saking Rasulillah, annahu kana, saat temene Rasulullah iku kana ana sapa Rasulullah idza qama, tatkalane jumeneng sapa Rasulullah ila sholati maring salat, qala mongko mawas sapa Kanjeng Nabi wajjahtu wajhiya ila qaulihi minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk ila akhirih, rawahu Muslimun. Wa fi riwayatin lahu anna dzalika fi salatil lail.
Wa fi riwayatin lan iku ing dalam riwayat suwiji lahu ketuwe Imam Muslim anna dzalika sak temene mangkono-mangkono bacaan iku fi sholatil laili ing dalam salat wengi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza kabbara tatkalane takbiratul ihram sapa Rasulullah li sholati kanggo salat sakata mongko meneng sapa Kanjeng Nabi hunayatan ing dalam waktu kang sedelok qabla ayaqra'a ing dalam sadurunge maca sapa Kanjeng Nabi ing Al-Fatihah. Fasa'altuhu mongko takon sapa ingsun ing Kanjeng Nabi faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi aqulu ngucap sapa ingsun Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal barad muttafaqun alaih. Allahumma duh Gusti Allah ba'id ngedohna sapa panjenengan baini ing dalem antarane ingsun wa baina khotoyaya lan ing dalem antarane pira-pira kesalahan ingsun kama ba'atta kaya oleh ngedohaken sapa panjenengan bainal masyriqi ing dalem antarane etan wal maghribi lan kulon. Allahumma naqqini ya duh Gusti Allah naqqini bersihana sapa panjenengan ing ingsun min khotoyaya saking pira-pira kesalahan ingsun kama yunaqqa kaya oleh den bersihaken apa atsaubu pakaian al-abyadu kang putih minad danasi saking kotoran. Allahumma ghsilni duh Gusti Allah ighsilni baswa panjenengan ing ingsun min khotoyaya saking pira-pira kesalahan ingsun bil ma'i kelawan banyu wasaljilan salaj wal baradilan barad. Ada perbedaannya kita jelaskan. Muttafaqun alaih. Hadirin rahimakumullah. Dalam dua hadis yang kita baca tadi menunjukkan ada riwayat yang berbeda tentang doa uliftitah atau at-tawajjuh. Jadi kita sering menyebutnya doa uliftitah atau zikir iftitah dan at-tawajjuh, yaitu yang dibaca setelah takbiratul ihram sebelum membaca suratul Fatihah yang hukumnya itu sunnah untuk dibaca. Dalam prakteknya juga ada perbedaan di antara umat Islam antara yang dibaca. Sebagian, kebanyakan kita menggunakan riwayat yang pertama ini, yaitu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Atau ditambahi dengan ini Allahumma antal maliku la ilaha illa anta anta rabbi wa ana abduk. Tetapi jarang, maksudnya jarang di antara kita yang mempraktekkan ini. Yang biasa diajarkan maksudnya oleh kebanyakan di tempat kita. Atau sebagian menambahkan di depannya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ditambahkan itu kemudian baru wajjahtu wajhiyya. Bahkan ada yang menambahi ini meskipun dalam riwayat hadis juga dalam kitab-kitab yang disebutkan oleh para ulama enggak ada kata ininya, langsung wajjahtu wajhiyya lilladzi fataras samawati wal ard. Tidak inni wajjahtu. Tetapi karena dalam Al-Quran itu ada kata ini, meskipun dalam Al-Quran itu tidak membahas tentang
tawajjuh atau iftitah. Tetapi karena itu kemudian sebagian orang menambahkannya dengan kata ini, wajjahtu wajhiyya, dan seterusnya. Itu yang banyak kita baca. Ditambahi tasbih Allahu akbar kabira, karena ada riwayat nanti yang di hadis yang ketiga yang Nabi juga memulainya dengan tasbih. Intinya bahwa ini adalah ada beberapa riwayat. Kalau seandainya semuanya kita gabung, maka itu tidak masalah. Misalnya setelah membaca ini anta rabbi wa ana abduk, kemudian disambung Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan seterusnya, maka itu juga tidak masalah, karena memang keduanya sama-sama ada riwayat yang menunjukkan hal itu. Dan ini sebenarnya bukan perbedaan yang prinsip ya di antara umat Islam tentang bacaan iftitah ini. Karena sering menjadi problem atau pembeda di antara, misalnya kalau di Indonesia ini ada NU dan Muhammadiyah. Kalau NU itu Allahu Akbar kabira, wajjahtu wajhiyya. Kalau Muhammadiyah itu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Sehingga seakan-akan perbedaan ini adalah perbedaan yang yang tajam, yang prinsip. Padahal sebenarnya bukan, karena memang ada riwayat yang seperti yang kita amalkan dan juga ada riwayat yang seperti mereka amalkan. Maksudnya dalam permasalahan yang ini bukan permasalahan yang lain. Tetapi dalam permasalahan zikir iftitah atau orang menyebutnya du'aul iftitah, ini memang ada beberapa riwayat yang menyebutkan, ada riwayat yang seperti yang kita baca dan ada riwayat yang menyebutkan seperti yang mereka baca. Sehingga dalam masalah ini kita tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain karena memang riwayatnya itu berbeda-beda. Artinya kita harus jeli melihat sebuah perbedaan. Ada perbedaan itu dalam masalah furu' dan ada perbedaan itu dalam masalah usul. Dalam masalah akidah. Dalam akidah pun ada usulul akidah, ada furu'ul akidah. Kalau seseorang itu berbeda dengan ahlus sunnah wal jamaah dalam usulul akidah, maka mereka keluar dari bingkai ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi apabila mereka berbeda dengan ahlus sunnah wal jamaah fi furu'il aqidah, dalam furu' aqidah, maka mereka tidak keluar dari bingkai ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi nanti juga artinya mereka tidak menjadi bukan ahlus sunnah wal jamaah, tetap dalam bingkai ahlus sunnah wal jamaah, karena perbedaannya dalam furu'ul aqidah. Kalau perbedaannya dalam fikih juga demikian. Kalau dalam fikih yang sudah kalau fikih itu maksudnya dalam hal ibadah ya. Kalau fikih itu sebenarnya sesuatu yang dia ijtihadiyah, yang ijtihadiyah. Tetapi kalau yang ijtihadiyah itu adalah yang mujma' alaih, yang sudah disepakati oleh seluruh mazhab yang 4, maka nggak boleh berbeda dengan masalah-masalah fikih yang mujma' alaih. Berbeda dengannya berarti syadz, menyimpang dari kebenaran. Tetapi kalau perbedaannya adalah dalam umur ikhtilafiyah, dalam urusan-urusan ajaran-ajaran yang ada perbedaan pendapat di antara para ulama mujtahid, maka kita bisa memilih antara pendapat-pendapat dari ulama mazhab tersebut tanpa menyalahkan satu dengan yang lainnya. Artinya harus jeli dalam memandang sebuah perbedaan. Jangan memandang semua perbedaan itu ditolerir. Jangan juga memandang bahwa semua perbedaan itu adalah tidak boleh misalnya. Ada perbedaan yang ditolerir, yang dibolehkan, yang dipersilakan, ada perbedaan yang tidak ditolerir. Seperti dalam masalah doa iftitah, ini
Ini hanya perbedaan riwayat, yang satu kita menggunakan yang ini, yang satu menggunakan yang itu, maka ini bukan sesuatu hal yang perlu kemudian diperdebatkan sampai saling salah menyalahkan satu dengan yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, dalam riwayat yang kedua yang dikatakan bahwa Rasulullah ketika beliau takbir, setelah itu beliau diam sejenak sebelum membaca Al-Fatihah. Kemudian ditanya, baca apa? Beliau mengatakan, saya membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ini dalam rangka apa? Untuk taklim, bukan menunjukkan bahwa Nabi memiliki dosa, bahwa Nabi memiliki atau pernah melakukan dosa, tidak, tetapi untuk mengajari kita berdoa setelah takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau maksum, dijaga oleh Allah dari kekufuran, dari dosa-dosa besar dan juga dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Maka ketika Nabi dalam hadis ini mengatakan Allahumma ba'id, ya Allah jauhkanlah antara aku dan antara kesalahan-kesalahanku, kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib khotoyaya. Ini bukan menunjukkan bahwa Nabi itu memiliki dosa-dosa, enggak. Tetapi ini mengajarkan kepada kita, jika Nabi saja membaca seperti ini, bagaimana dengan kita yang memiliki dosa yang sangat besar. Dalam hadis yang lain diriwayatkan bahwa Rasulullah dalam sehari itu tidak kurang dari 70 kali beristighfar. Dalam riwayat yang lain tidak kurang dari 100 kali beliau beristighfar. Apakah istighfarnya Nabi menunjukkan beliau memiliki dosa? Enggak, tidak dalam rangka itu. Pertama, untuk mengajarkan kepada kita agar kita memperbanyak istighfar, banyak bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa kita. Tidak menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki dosa-dosa. Kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas. Ketika pakaian putih tidak ada dibersihkan dari kotoran, maka sama sekali tidak ada satupun kotoran yang menempel padanya. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i, dengan air yang karena air suci mensucikan, wasalaj wal barat. As-salaj dan barat itu juga dua air yang mensucikan. As-salaj dan barat itu sering disalah pahami, sering disalahpahami, dikatakan kalau as-salaj itu es, kalau al-barat itu adalah biasanya diartikan sebagai embun. Nah, ini adalah kesalahan di dalam memaknainya dalam bahasa Arab. Jadi as-salaj wal barat itu sama-sama semacam es. Tetapi kalau salaj itu yang jatuhnya atau turunnya itu lembut, seperti yang ada di daerah Eropa sebagian, dia lembut, itu namanya salaj. Tetapi kalau barat itu adalah yang turunnya seperti batu, jadi dia hujan batu, hujan es. Nah, kalau di daerah kita terkadang hujan yang sangat lebat, kemudian sampai sebesar begini, sebesar batu-batu turunnya, sampai genteng-gentengnya itu kelotek-kelotek ya, karena keturunan kejatuhan barat itu namanya barat. Kalau itu barat, sama-sama es, cuman kalau salaj itu yang turun lembut itu, yang seperti di sini nggak ada, di Eropa itu ada, di daerah sebagian Timur Tengah juga ada turun hujan salju. Itu kalau mencair maka bisa digunakan untuk bersuci. Barat ini kalau mencair juga bisa digunakan untuk mensuci.
bersuci, digunakan untuk bersuci. Bukan ketika masih batu es itu es batu kita gunakan untuk wudhu kita begini kan enggak. Tetapi maksudnya ketika sudah mencair maka bisa dipakai untuk berwudhu. Makanya dikatakan di sini irsilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Karena ketiganya itu adalah termasuk yang bisa digunakan untuk bersuci, untuk wudhu, untuk mandi, untuk menghilangkan najis. Kita lanjutkan lagi. Kalau ini sebelumnya ketika Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, ini juga seperti maknanya seperti hauqalah, la haula wa la quwata illa billah. Artinya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga dari segala macam kesalahan, karena seseorang bisa meninggalkan kesalahan, bisa meninggalkan kemaksiatan itu apabila Allah Subhanahu wa taala itu menjaganya. Tanpa penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa lepas dari kesalahan dan kemaksiatan. Wa an Umar annahu kana yaqul subhanakallahumma wa bihamdik tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Kana yaqul, kana ana sapa Umar iku yaqulu ngucap sapa Umar subhanakallahumma wa bihamdik tabarakasmuka wa ta'ala jadduk. Jadduk di situ artinya keagungan. Wa ta'ala lan maha suci sapa Allah. Wa ta'ala lan maha suci apa jadduka ay keagungan panjenengan. Bukan jad itu artinya abul ab. Kita kalau bahasa Arab baru belajar bahasa Arab, jaddun artinya apa? Kakek. Bapaknya bapak atau bapaknya ibu, itu namanya jaddun. Tapi dalam bahasa Arab, jaddun itu artinya bukan hanya satu itu saja. Tetapi jaddun juga memiliki makna azzamatun, artinya keagungan. Wa ta'ala jadduk artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu disucikan, disucikan dari segala aib, dan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha agung. Wala ilaha ghairuk, tidak ada yang disembah dengan hak selain Engkau ya Allah. Ini juga dibaca, bisa dibaca dan dipraktekkan oleh Sayyiduna Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu dalam iftitah. Rawahu Muslimun bisanadin munqati'. Wa Daraqutni mausulan wa mauqufan wa nahwuhu an Abi Sa'id marfu'an indal khamsati wa fihi wa kana yaqul ba'da takbir a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udzu nyuwun perlindungan sapa ingsun billahi kelawan Allah as-sami'i zat kang midanget al-alimi zat kang mirsani kang udanani minasyaitani saking syaiton ar-rajim kang den laknat min hamzihi saking ridune setan wa nafkhihi lan saking kesombongane setan wa nafthihi lan saking syiire setan. Ini juga tambahan tentang yang dibaca sebagai iftitah. Jadi banyak sekali riwayat yang menunjukkan untuk iftitahnya. Kalau mau digabung seluruhnya maka itu juga sesuatu yang baik. Tetapi jangankan digabung, kadang kita nggak dibaca atau dibaca setengah, yang sempurna ya semakin kita baca banyak maka semakin sempurna. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi.
Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui dari setan, dari setanur rajim, dari setan. Dari apanya setan? Min hamzihi. Min hamzi, sebagian ulama mengatakan hamaz itu artinya junun, yaitu dari gilanya setan. Sebagian ulama mengatakan hamzihi artinya itu adalah waswasati syaitan, yaitu dari waswas yang dihembuskan oleh syaitan. Karena waswas itu berasal dari setan, artinya itu adalah gangguan dari syaitan. Karena itu kita harus menghilangkan segala waswas yang ada pada diri kita hilangkan. Dan kita meminta perlindungan kepada Allah dari waswas ini, min hamzihi wa nafkhihi. Nafakh itu diartikan al-kibr, yaitu kesombongan setan, kesombongan dari setan. Wa nafthihi, nafas itu diartikan syiar, yaitu syair, karena syair setan itu bisa dimaknai di sini adalah sihir. Jadi sebagian orang, jadi syair itu sendiri ada dua macam, ada syi'ru al-mamduh, ada asyi'ru al-mazmum. Ada syair yang terpuji dan ada syair yang tercela. Kalau syair yang terpuji yang isinya itu misalnya pujian-pujian terhadap Nabi, kepada Allah, itu sesuatu hal yang bagus untuk dilakukan. Meskipun Nabi itu bukan syair. Kalau Nabi itu dalam hadis-hadisnya, dalam dawuh-dawuhnya, itu perkataannya itu terlihat tertata, bagus, fusha, tidak menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang penyair. Rasulullah bukan seorang penyair. Tetapi kalau ada syair dibaca di hadapan beliau yang itu tidak bertentangan dengan syara, isinya pujian terhadap beliau tidak melarang seseorang untuk membaca syair. Ini untuk menunjukkan bahwa syair itu ada yang mamduh, tetapi ada syair yang mazmum, syair yang tercela. Syair yang tercela diantaranya banyak dilakukan oleh para penyair untuk mengkritik, misalnya mengkritik pemerintah, untuk menjatuhkan pemerintah dan sebagainya, atau ada dalam rangka untuk untuk sihir, bacaan-bacaan tertentu dari setan untuk membuat sihir. Ini yang wa nafthihi. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari semua itu, dari setan, dari semua unsur-unsur yang dilakukan, gangguan yang dilakukan oleh setan, terutama ketika seseorang sedang sholat. Wa ana Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yastaftihu, amrih buka sapa Kanjeng Nabi as-sholata ing salat bitakbiri kelawan takbir, wal qiraa'ata lan maca bilhamdulillahi rabbil alamin kelawan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi idza raka'a, tatkalane rukuk sapa Kanjeng Nabi, lam yushkhis, mongko ora ngangkat sapa Kanjeng Nabi ra'sahu ing sirahe Kanjeng Nabi, wala yusawwibhu, lan ora ngrendahaken sapa Kanjeng Nabi ing ra'sahu, walakin baina dzalika, lan tetapine ing dalem antarane yushkhis lan yusawwib. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi iku idza rafa'a, tatkalane ngangkat sapa Kanjeng Nabi minar ruku'i saking rukuk, lam yasjud, mengko ora sujud sapa Kanjeng Nabi hatta yastawiya, sehingga rata sapa Kanjeng Nabi qaiman halih wong kang jumeneng. Wa idza rafa'a, lan tatkalane ngangkat sapa Kanjeng Nabi minas sujudi
saking sujud, lam yasjud mongko ora sujud sapa Kanjeng Nabi hatta yastawiya sehingga lurus sapa Kanjeng Nabi jalisan halih wong kang lenggah. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi iku yaqulu ngucap sapa Kanjeng Nabi fi kulli rakaataini ing dalam saben-saben rong rakaat at-tahiyyata ing tahiyat. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi iku yafrishu beberaken sapa Kanjeng Nabi rijlahu ing sikil le Kanjeng Nabi al yusra kang kiwa wa yansibulan negaaken sapa Kanjeng Nabi al yumna ing sikil kang tengen. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi iku yanha nyegah sapa Kanjeng Nabi an uqbati syaitan saking lungguhe setan. Wayanha lungguh uqbahe syaitan. Wayanha lan nyegah sapa Kanjeng Nabi ayaftarisha ing yen to beber sapa rajul wong lanang dzira'aihi ing dzira' lurune rajul iftirasa sabu'i kelawan iftirase binatang galak. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi iku yahtimu mungkasi sapa Kanjeng Nabi as-sholata ing salat bitaslimi kelawan maca salam. Akhrajahu Muslim wa lahu illah. Hadirin rahimakumullah. Dalam hadis ini diterangkan tentang beberapa hal dalam salat yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam sholat. Yang pertama, Rasulullah memulai sholatnya dengan takbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar, seperti yang sudah kita jelaskan dalam hadis-hadis sebelumnya. Kemudian setelah itu wal qira'ata, membaca Al-Fatihah. Di sini dikatakan wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. Membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya apa? Membaca Al-Fatihah. Membaca alhamdulillahi rabbil alamin artinya membaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu juga disebut alhamdulillahi rabbil alamin. Kamu sudah membaca alhamdulillahi rabbil alamin, artinya membaca Al-Fatihah secara sempurna. Membaca Al-Fatihah. Bukan hanya membaca alhamdulillahi rabbil alamin terus diam, tetapi membaca Al-Fatihah secara sempurna. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya dimulai dari Al-Fatihah karena dari basmalah, karena basmalah adalah ayat pertama dari suratul Fatihah. Kemudian jika ruko ini menjelaskan tentang rukuknya. Ketika Rasulullah itu rukuk, maka beliau tidak mengangkat kepalanya dan tidak merendahkan kepalanya, tetapi di antara keduanya. Jadi kepalanya itu lurus. Kalau rukuk begini, ini kepala, ini punggung, ini pantat itu lurus. Ini yang sempurna. Tidak kepalanya didangakkan, di kepalanya begini, misalnya dia rukuk kemudian kepalanya begini. Tidak seperti itu, juga tidak kepalanya direndahkan, didingklukkan sampai ke bawah, tetapi kepalanya diluruskan dengan punggung dan pantat. Itu yang dilakukan Rasulullah, dikatakan baina dzalika, di antara hal itu. Tidak mengangkat kepalanya, tidak merendahkan kepalanya, tetapi di antara ngangkat dan merendahkan, artinya dia lurus dengan dengan punggung dan pantatnya. Ketika ruko, kita berbicara ini ketika ruko. Kemudian wa kana idza rafa'a minar ruku'i lam yasjud hatta yastawi qa'iman. Artinya ketika i'tidal, maka beliau tidak sujud sebelum posisinya itu berdiri. Berdiri betul-betul berdiri. Itu dikatakan betul-betul berdiri. Ketika dia rukuk, kemudian dia berdiri. Ketika sudah betul-betul berdiri, baru sujud. Bukan rukuk, masih tengah-tengah sudah begini lagi, sudah sujud. Nah, seperti yang dilakukan
sebagian orang dalam sholat tarawih masih belum sempurna berdiri, masih bongkok sudah sujud lagi. Nah, itu enggak seperti itu, tetapi harus dikatakan hatta yastawiya qa'iman, sudah betul-betul berdiri. Kemudian kemarin dijelaskan tumakninah biqadri subhanallah, baru kemudian dia melakukan sujud. Wa idza rafa'a minas sujud lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Demikian juga ketika duduk dari sujud, ketika pertama dari sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, juga posisinya dipastikan sudah duduk betulan. Hatta yastawiya jalisan. Ada tumakninah di sini yang kemarin dibahasakan tumakninah, diamnya seluruh anggota badan seketika dalam satu waktu biqadri subhanallah, baru kemudian sujud lagi. Bukan kemudian habis bangun dari sujud masih tengah-tengah sudah turun lagi. Kan ada yang begitu. Belum duduk masih condong begini sudah sujud lagi. Nah, itu tidak mencukupi kalau seperti itu. Jadi hatta yastawiya jalisan. Wa kana yaqulu fi kulli raka'ataini at-tahiyyah. Tasyahud dalam setiap 2 rakaat. Kalau itu sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, itu tahiyatnya 2 kali. Jadi 2 rakaat kemudian tahiyat, yang disebut dengan tahiyat awal, tasyahud awal. Kemudian yang kedua setelah 2 rakaat lagi tasyahud akhir. Kalau dalam sholat maghrib 2 rakaat tahiyat, kemudian 1 rakaat tahiyat. Kalau dalam subuh karena rakaatnya cuma 2, maka tahiyatnya itu setelah 2 rakaat tahiyat akhir, nggak ada tahiyat ulanya, itu tidak ada. Ini jelas ya. Jadi setiap 2 rakaat itu tahiyatnya. Wa kana yaqulu fi kulli raka'ataini at-tahiyyah. Disebut tahiyat karena diawali dengan tahiyat, at-tahiyyatu lillah, atau yang akal ya, yang minimal, atau at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, dan seterusnya. Wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibul yumna. Ini dalam tasyahud, dalam yang kita lihat dalam duduk iftirash. Duduk iftirash, nggak usah kita maknai, yang jelas kita lihat dalam prakteknya dalam tasyahud awal. Bagaimana kita duduknya. Wa kana yanha an uqbati syaitan. Dan Nabi melarangnya ini adalah hukum makruh, yaitu duduknya uqbahnya syaitan. Uqbahnya syaitan itu yang disebut dengan iqa'a ya, iqa'a, yaitu apabila seseorang itu menempelkan pantatnya di bumi, kemudian dia menegakkan dua saknya, dua betisnya, dan dua pahanya, dan meletakkan kedua tangannya di atas bumi, seperti halnya kama yaq'a al-kalb, sebagaimana duduknya anjing. Gimana duduknya anjing itu? Seperti itu ya. Kita sulit menggambarkan di sini karena untuk dipraktekkan, kita lihat anjing itu duduknya kayak apa, itulah duduknya setan. Kita makruh dalam sholat duduk seperti itu. Di luar sholat pun kalau kita duduk jangan duduk kayak anjing itu. Tetapi kita duduk dengan duduk selain itu. Wayan ayaftari syarrajul dhira'aihi iftirasas sabu'. Ini dalam sujud.
Dalam sujud juga jangan sujud seperti sujudnya anjing juga atau binatang buas pada umumnya seperti singa atau seperti anjing, seperti binatang-binatang lainnya. Kalau sujud seperti apa, tangannya yang kalau tadi kakinya itu yang duduknya di atas pantatnya, bukan di atas kakinya tetapi di atas pantatnya. Kalau duduk, kalau dia sujud maka tangannya itu yang dibeberkan di atas tanah. Kita bayangkan sendiri saja bagaimana duduknya anjing dan bagaimana bukan sujud ya, tetapi delosornya anjing itu seperti apa, yang seperti itu yang dilarang. Yang dilarang dengan pengertian makruh dalam sholat. Hadirin rahimakumullah, karena nggak mungkin kita praktekkan seperti apa duduknya, tetapi yang penting bayangkan saja bagaimana duduknya anjing, bagaimana dia ketika anjing itu tidur seperti apa. Itu cara seperti itu tidak dilakukan atau makruh dilakukan dalam sholat ketika kita duduk, baik itu duduk antara dua sujud atau duduk tahiyat yang pertama atau tahiyat yang kedua. Duduknya jangan seperti itu. Meskipun pada umumnya kalau di daerah kita sudah nggak ada orang duduk kayak begitu, tetapi meskipun nggak pernah belajar sudah langsung mencontoh apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang, yaitu iftirash dan tawarruk. Hadirin rahimakumullah. Kemudian wa kana yakhtimus sholata bitaslim. Kemudian Rasulullah itu mengakhiri sholat beliau dengan membaca salam. Sudah jelas bahwa membaca salam ini salah satu dari rukun sholat. Assalamualaikum itu minimal ya. Assalamualaikum. Yang sempurna ditambah warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tetapi yang pokok adalah assalamualaikum. Harus benar membacanya, sebagaimana dalam Al-Fatihah harus benar membacanya, dalam tasyahud itu harus benar membacanya, dalam takbiratul ihram harus benar membacanya, demikian juga dalam salam harus benar membacanya. Pokoknya dalam arkan qauliyah, dalam rukun-rukun yang berupa bacaan, maka harus dibaca dengan benar. Karena sering terjadi kesalahan dalam membaca salam. Mereka yang nggak belajar membaca salam, meskipun hanya mengucapkan salam, tetapi kenyataannya banyak yang keliru. Sebagian yang keliru itu mereka tidak menyertakan al dalam salam. Dia langsung assalamualaikum, assalamualaikum, langsung begitu. Nggak ada assalam, mestinya ada assalamualaikum. Assalamualaikum, bukan assalamualaikum, assalamualaikum, langsung gitu assalamualaikum. Assalamualaikum nggak mencukupi. Banyak orang yang begitu. Coba diperhatikan orang yang nggak pernah belajar, sering dia salamnya kayak begitu, assalamualaikum, assalamualaikum. Nggak ada assalamualaikum, harus ada alnya. Bahkan kalau menjawab salam pun orang Indonesia, bukan ya kebanyakan kita maksudnya, itu juga banyak yang korupsi al, artinya tidak menyertakan al. Ketika ada orang uluk salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia menjawabnya waalaikumsalam, waalaikumsalam. Kalau ada tamu assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung waalaikumsalam. Mestinya apa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, ada alnya. Waalaikumsalam. Nah, itu ya salah kaprah, ya salah kaprah. Kalau salah kaprah itu di luar sholat tidak membahayakan, tetapi kalau assalamualaikum
yang dalam sholat ini salah satu dari rukun sholat, sehingga harus diperhatikan termasuk dalam membacanya. Assalamualaikum warahmatullah. Dan juga jangan diganti dhamirnya, mentang-mentang baru belajar bahasa Arab, oh satu orang di samping saya, berarti assalamualaikum, assalamualaikum misalnya. Tidak boleh diganti seperti itu, harus tetap assalamualaikum. Karena kadang kalau yang baru belajar itu kan kadang mikir sendiri, kemudian dirubah sendiri. Oh di samping saya ada 2 orang, berarti assalamualaikum, assalamualaikum misalnya. Itu enggak boleh, tetapi tetap harus assalamualaikum meskipun 1 orang. Meskipun 1 orang tetap assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi salam, dalam membaca salam juga harus diperhatikan. Terlihat remeh, tetapi terkadang sesuatu yang remeh itu, sesuatu yang terlihat remeh terkadang diremehkan sehingga itu betul-betul keliru dan menjadikan sholatnya itu tidak sempurna atau bahkan bisa sholatnya itu tidak sah. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi. Kana ana sapa Rasulullah iku yarfa'u ngangkat sapa Rasulullah yadaihi ing asta lorone Kanjeng Nabi hadwa mankibaihi sejajar karo pundak lorone Kanjeng Nabi. Wa idzaftataha lan tatkalane buka sapa Kanjeng Nabi as-sholata ing salat. Idzaftataha tatkalane buka sapa Kanjeng Nabi as-sholata ing salat. Wa idza kabbara lan tatkalane takbir sapa Kanjeng Nabi li ruku'i kanggo ruku'. Wa idza rafa'a lan tatkalane ngangkat sapa Kanjeng Nabi ra'sahu ing sirahe Kanjeng Nabi minar ruku'i saking ruku'. Muttafaqun alaih. Wa fi hadithi Abi Humaid inda Abi Dawud yarfa'u yadayhi hatta yuhadhiya, sehingga sampai mensejajari bihima kelawan yadaihi mankibaihi ing pundak lorone Kanjeng Nabi thumma yukabbiru nuli maca takbir. Wali Muslimin an Malik bin al-Huwairithi radhiyallahu anhu nahu hadits Ibnu Umar lakin qala hatta yuhadhiya, sehingga nyajajari bihima kelawan yadaihi furu'a udhunaihi ing ujung pira-pira ujung kuping lorone Kanjeng Nabi. Hadirin rahimakumullah, sekarang tentang mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan ini Sayyiduna Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar menceritakan bahwa Rasulullah mengangkat tangannya 3 kali. Nah, di sini. Yang pertama ketika membuka sholat, berarti Allahu Akbar, mengangkat. Ketika membuka tangan. Dan dikatakan tangannya sejajar dengan pundak. Dalam riwayat yang lain yang terakhir itu sejajar dengan ujung dari telinga, telinga yang bawah ini. Sejajar dengan ini, mengangkatnya. Jadi ada yang mengangkat sambil takbir Allahu Akbar, ada yang diriwayatkan diangkat dulu baru Allahu Akbar. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua adalah ketika akan rukuk. Nah, ketika akan rukuk Allahu Akbar itu juga mengangkat tangan. Ketika akan rukuk. Ini semuanya hukumnya sunnah, tidak wajib. Kemudian yang ketiga adalah ketika bangun dari rukuk. Ketika bangun dari rukuk, sami'allahu liman hamidah. Itu juga mengangkat 3 kali ini ya. Yang pertama adalah ketika takbiratul ihram, membuka salat Allahu Akbar. Kemudian ketika akan rukuk Allahu Akbar. Kemudian ketika bangun dari rukuk sami'allahu liman hamidah. Ini tangannya diangkat. Selain itu
ketika akan sujud bukan Allahu Akbar, enggak. Atau bangun dari sujud Allahu Akbar, enggak. Nah, memang Allahu Akbar tetapi tidak mengangkat tangan. Ketika mau sujud enggak mengangkat tangan, ketika bangun dari sujud tidak mengangkat tangan. Demikian juga ketika bangun dari rukuk, dari rakaat pertama, dari sujud ke rakaat kedua itu juga tidak mengangkat tangan. Tetapi kalau dari tasyahud awal naik ke rakaat yang ketiga itu mengangkat tangan. Ini yang sering ada kekeliruan ya. Nah, jadi kalau kita misalnya sholat maghrib, kita sholat maghrib, dapat 1 rakaat sujud di rakaat yang pertama. Kemudian kita bangun dari sujud menuju rakaat yang kedua. Mengangkat tangan apa enggak? Tidak mengangkat tangan. Jadi langsung bangun, langsung kita letakkan tangan di dada. Tidak kemudian diangkat tangannya. Tetapi kalau kemudian sudah dapat 2 rakaat, kita tahiyat. Habis tahiyat kita berdiri, maka kita mengangkat tangan ketika itu. Allahu Akbar, mengangkat tangan. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan. Ada sebagian orang yang setiap naik mengangkat tangan. Dari rakaat pertama angkat tangan, rakaat ketiga angkat tangan, 4 angkat tangan, tidak. Jadi yang mengangkat tangan itu adalah pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua setelah rakaat yang kedua setelah tasyahud awal naik itu mengangkat tangan. Kalau pada rakaat yang kedua, pada rakaat yang keempat, maka itu tidak mengangkat tangan setelah bangun. Mau rukuk mengangkat tangan, naik dari rukuk untuk i'tidal itu juga mengangkat tangan. Mengangkat tangannya sampai di ukuran pundaknya. Ada riwayat yang sampai sejajar dengan telinga bagian bawahnya. Itu untuk mengangkat tangannya. Begini, bukan begini. Jadi tangannya seperti ini untuk mengangkat tangannya kayak begitu. Itu sunnah dilakukan dalam sholat. Sesuatu yang mudah ya semestinya untuk tidak kita lakukan. Semestinya kita lakukan karena mudah. Apa beratnya mengangkat tangan? Cuman begini saja. Tapi banyak orang apalagi kalau buru-buru itu sudah nggak ngangkat tangan. Jangankan ngangkat tangan, belum sempat berdiri pun sudah sujud. Misalnya habis rukuk belum sempat ngangkat tangan udah langsung, belum sempat berdiri bahkan itu sudah sujud. Nah, ini jelas kalau itu nanti akan merusak sholat karena nggak ada tumakninah. Hadirin rahimakumullah. Jadi di sini ada beberapa riwayat ya, ada beberapa riwayat tentang mengangkat tangan ini. Tetapi di 3 tempat yang disebutkan dalam hadis ini, tetapi ada penjelasan lain yaitu mengangkat tangan juga setelah tahiyat awal untuk naik pada rakaat yang ketiga. Kemudian dari sisi membacanya itu ada yang ketika mengangkat, jadi ketika mengangkat Allahu Akbar, jadi langsung Allahu Akbar. Ketika takbiratul ihram ada yang diangkat dulu Allahu Akbar, langsung seperti itu. Kemudian dari sisi posisinya, satu riwayat itu sejajar dengan pundak, satu riwayat itu sejajar dengan telinga bagian bawah. Itu untuk mengangkatnya. Hadirin rahimakumullah. Ini waktu sudah habis, semoga bermanfaat apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Semoga manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Rabbi ghfirli wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minat.